Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana judul penelitian yang akan saya rancang untuk tugas akhir. Di sini saya akan menjelaskan presentasi untuk UAS metodologi penelitian. Di sini nama saya Fani Aisyah dengan NIM 22493988 SV 20769, Program Studi Sistem Informasi Geografis. Judul penelitian yang mungkin saya akan eh, pakai di tugas akhir yaitu analisis resiko banjir di DKI Jakarta menggunakan metode HECRAS. Jadi dengan metode HECRAS mempermudah saya untuk memodelkan banjir, genangan banjir, menganalisis permukaan air tanah di DKI Jakarta yang dimana DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan banyak sungai yang melintasi di DKI Jakarta, sehingga banjir terus terjadi setiap tahunnya. Dengan analisis ini mungkin DKI Jakarta akan teratasi. Di sini ada outline-nya. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, kerangka teori, rencana jadwal pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, serta kesimpulan dan harapan. Jadi, latar belakangnya sendiri, eh, di sini kenapa saya ambil DKI Jakarta? Karena eh, banjir di DKI Jakarta yang dulunya ibu kota terletak di daratan rendah sehingga rawan terkena bencana banjir. Dengan di mana jaringan sungainya cukup kompleks, setiap tahunnya Jakarta dihadapi dengan resiko banjir akibat curah hujan yang tinggi, di mana perubahan penggunaan lahan, urbanisasi yang tidak terkendali, serta buruknya kondisi drainasi itu menjadi faktor banjir terjadi di DKI Jakarta. Kondisi ini diperburuk oleh sedimentasi sungai dan pembangunan di bantaran sungai yang mengurangi kapasitas saluran air, terutama pada sungai-sungai eh, seperti Ciliwung, Sungai Angke, dan Sungai Sunter. Dengan populasi yang padat dan kerentanan tinggi terhadap banjir, diperlukan metode untuk mengidentifikasi area berisiko serta merancang strategi mitigasi yang efektif. Jadi, metode HECRA sendiri merupakan Hydrology Engineer Center River Analysis System, memberikan solusi untuk menganalisis aliran air dan memodelkan resiko banjir, termasuk simulasi genangan dalam berbagai skenario hujan, dengan mempertimbangkan variabel seperti kecepatan aliran, kedalaman air, dan kapasitas saluran air. HECRAS di sini mempermudah saya untuk membuat pemetaan area rawan banjir yang lebih akurat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan HECRAS dalam menganalisis risiko banjir di Jakarta dan memberikan gambaran dampak banjir pada wilayah perkotaan dan mendukung perencanaan mitigasi berbasis data. Ini penting untuk memperluas informasi terkait dengan hidrologi perkotaan di DKI Jakarta. Di sini, rumusan masalah yang saya ambil itu ada identifikasi risiko banjir. Di sini, menekan bagaimana tingkat risiko banjir di wilayah DKI Jakarta berdasarkan pemodelan aliran sungai menggunakan metode HECRAS. Kemudian, apa sih faktor penyebab banjir? Faktor apa saja yang mempengaruhi risiko banjir di DKI Jakarta, termasuk apakah curah hujan, perubahan penggunaan lahan, dan kondisi drainase. Nah, kemudian di sini apa sih manfaat dari HECRAS? Nah, HECRAS ini bagaimana hasil pemodelan HECRAS dapat digunakan untuk memetakan area rawan banjir dan mendukung perencanaan mitigasi yang efektif.
Nah, tujuan dari penelitian saya sendiri itu pertama menganalisis tingkat risiko banjir di wilayah DKI Jakarta menggunakan pemodelan aliran sungai dengan metode HECRAS. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko banjir di DKI Jakarta, apakah seperti curah hujan, perubahan penggunaan lahan, dan kondisi drainase. Kemudian, di sini tujuannya adalah menghasilkan peta area rawan banjir yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan mitigasi bencana banjir yang lebih efektif. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, yang pertama pasti kita pengumpulan data, yang dimana kita mulai dari data hidrologi dan hidrolik, seperti curah hujan, debit sungai, dan data topografi wilayah DKI Jakarta, mungkin bisa diambil dari BMKG atau Kementerian PUPR. Nah, kemudian di sini ada data geospasial seperti data DEM, yaitu Digital Elevation Model, untuk analisis topografi dan data guna lahan untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan. Kemudian data infrastruktur. Di sini untuk jaringan drainase dan kondisi fisik sungai dari instansi terkait. Kemudian ada pengolahan data. Untuk pengolahan data, ini kita saya memproses uh, DEM menggunakan software ArcGIS seperti ArcMap untuk menghasilkan peta elevasi kemiringan lahan dan jalur aliran air. Kemudian kalibrasi data hidrologi dengan menyusun parameter hidrologi seperti curah hujan, maksimum debit sungai, dan dimasukkan ke dalam eh, pemodelan. Kemudian identifikasi kondisi drainase. Nah, ini kita menganalisis kapasitas saluran drainase berdasarkan data lapangan dan mungkin bisa menggunakan laporan instansi terkait. Kemudian di sini ada selanjutnya pemodelan resiko banjir dengan HECRAS. Di sini kita sudah menyiapkan data geometri sungai, kemudian elevasi lahan dan parameter aliran untuk melakukan simulasi menggunakan HECRAS. Kemudian melakukan simulasi aliran sungai dalam berbagai skenario curah hujan normal hingga curam atau ekstrim untuk menghasilkan peta genangan banjir. Kemudian mengevaluasi hasil simulasi untuk menentukan tingkat risiko banjir di wilayah tertentu. Setelah itu, baru menganalisis dan interpretasi hubungan antara hasil pemodelan HECRAS dengan faktor-faktor penyebab banjir seperti apakah penggunaan lahan atau kondisi drainase. Kemudian mengidentifikasi area dengan risiko banjir tinggi berdasarkan hasil dari simulasi HECRAS. Nah, di sini langsung setelah melakukan analisis, bisa dibuat penyusunan peta dan rekomendasi. Di sini membuat peta risiko banjir menggunakan hasil pemodelan dan analisis data geospasial, terus kemudian memberikan rekomendasi mitigasi banjir berdasarkan area yang paling rentan terkena dampaknya. Setelah itu, baru penyajian hasil dengan menyusun laporan hasil penelitian yang mencakup peta resiko, analisis faktor penyebab, strategi mitigasi untuk membantu perencanaan kota di masa depan. Nah, untuk teorinya sendiri di sini eh, banjir dan penyebabnya. Di sini highlight yang dimana Sitasi yang saya ambil yang em, menjelaskan banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika volume air yang datang melebihi kapasitas saluran air, sungai, kanal, drainase untuk menampung atau mengalirkannya. Dengan itu, kenapa sih banjir terjadi? Nah, kita akan memberi solusi supaya banjirnya tidak terjadi dengan penelitian ini. Nah, banjir itu dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan yang tinggi eh, menyebabkan peningkatan debit air yang tidak ditampung oleh sistem drainase. Kemudian perubahan penggunaan lahan yang dimana kota Jakarta itu minim lahan yang dapat menyerap air, di mana eh, banyak yang sudah diaspal dan kurang adanya daya serap tanah. Kemudian kondisi infrastruktur drainase
itu kurang memadai atau tersumbat oleh yang kita tahu eh, banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai yang menyebabkan meluap dari saluran yang ada, memperparah kejadian banjir. Kemudian hidrologi dan aliran sungai. Hidrologi itu merupakan ilmu yang mempelajari peredaran air di permukaan bumi termasuk hujan, aliran sungai, dan infiltrasi. Dalam banjir, untuk penting untuk memahami air mengalir melalui suatu wilayah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi aliran sungai antara lain ada debit air dan hidrologi sungai. Debit air sendiri itu mengukur volume air yang mengalir sungai dalam satuan waktu. Nah, aliran ini dipengaruhi oleh intensitas hujan, luasnya das, kemudian jenis tutupan lahan di sekitar sungai, sedangkan yang hidrologi itu eh, s- studi mengenai aliran air dalam saluran terbuka seperti kanal atau sungai, termasuk kecepatan aliran, kedalaman aliran, dan profil muka air. Sehingga kita mengetahui hidrologi itu sangat penting untuk memahami bagaimana banjir dapat terjadi dan seberapa besar dampaknya. Kemudian di sini HECRAS. HECRAS sendiri itu merupakan eh, Hydrology Engineer Center River Analysis Center, analisis sistem yang merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Army Corps of Engineers untuk menganalisis aliran air dalam sistem sungai dan saluran terbuka, serta untuk memodelkan genangan banjir. HECRAS digunakan untuk simulasi hidrologi dan hidrolik yang membantu dan merancang menganalisis sistem sungai, saluran drainase, dan dampak dari peristiwa banjir. Nah, HECRAS itu di sini saya gunakan untuk rencananya untuk memodelkan aliran sungai dalam berbagai kondisi normal hingga hujan ekstrim. Kemudian genangan banjir untuk memprediksi kedalaman genangan banjir dan area yang terpengaruh berdasarkan data topografi dan curah hujan. Kemudian ada profil muka air di mana keras digunakan untuk melihat profil muka air dapat dianalisis untuk menentukan daerah yang berpotensi terendam banjir pada berbagai skenario hujan. Nah, untuk rencana jadwal pelaksanaan di sini kita saya perlu persiapan penelitian dari pengumpulan literatur dan referensi perencanaan metodologi dan pengumpulan data awal. Mungkin minggu pertama, kemudian untuk minggu kedua mengumpulkan data seperti curah hujan, kemudian debit sungai dan sebagainya. Kemudian ini hingga minggu keempat. Kemudian eh, data awalnya itu kita olah yang pastinya data DEM yang kita butuhkan untuk melihat kemiringan atau elevasi jalur aliran sungai. Kemudian untuk kalibrasi hidrologi dan hidrolik. Ini untuk kita menghitung maksimum dan dari curah hujan dan debit sungai serta data hidrolik untuk mempersiapkan pemodelan HECRAS. Kemudian untuk minggu ke-9 dan sampai ke-12 itu menyiapkan pemodelan risiko banjir dengan HECRAS dengan menyiapkan data geometri sungai, elevasi lahan, dan parameter aliran untuk simulasi HECRAS, melakukan simulasi aliran sungai dengan skenario curah hujan normal hingga ekstrim. Kemudian setelah itu minggu ke 13-14 dengan evaluasi analisis hasil simulasi. Setelah itu ada penyusunan peta di minggu berikutnya, penyusunan rekomendasi mitigasi, kemudian penyusunan laporan penelitian dan presentasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing. Setelah itu, ini sumber yang diperlukan seperti tentang penelitian saya itu seperti sumber daya manusia saya sendiri, kemudian perangkat lunaknya, mungkin bisa lisensinya, kemudian data dan informasi, fasilitas, anggaran, serta waktu dan tenaga. Sumber daya manusia yang diperlukan saya sendiri, kemudian eh, konsultan dan mitra terkait diperlukan untuk memperoleh data drainase sungai dan penggunaan lahan.
Kemudian ada perangkat lunaknya, Hekras, kemudian software JIS. Hekras sendiri untuk pemodelan aliran sungai, sedangkan software JIS itu untuk analisis data geospasial, serta Microsoft Excel dan software statistik untuk pengolahan data analisis simulasi. Data yang dibutuhkan antara lain curah hujan, debit sungai, data dam, kemudian penggunaan lahan, serta data infrastruktur drainase yang diperoleh dari lembaga resmi seperti BMKG atau Kementerian PUPR. Nah, fasilitas yang diperlukan ada komputer dengan spesifikasi yang tinggi, mungkin RAM-nya, dan memori yang tercukupi untuk pengolahan data yang eh, diperlukan di penelitian ini. Kemudian untuk menjalankan juga software ECRAS dan JIS-nya, kemudian server untuk menyimpan data serta koneksi internet yang stabil untuk mengakses data dan memperbarui perangkat lunak. Nah, untuk anggaran penelitiannya sendiri mencakup lisensi, transportasi, pengumpulan data lapangan, biaya pengumpulan data cuaca, serta biaya administrasi publik hasil penelitian yang mungkin nanti bakal di-up di publik. Kemudian waktu yang diperlukan untuk tahap penelitian termasuk jam kerja peneliti dan mungkin perlu asisten yang efisien. Kemudian di sini kesimpulannya yang saya ambil adalah eh, di sini Hekra sendiri digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang potensi risiko banjir di DKI Jakarta. Hasil simulasi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, perubahan pengguna lahan, dan kondisi drainase yang buruk sangat mempengaruhi tingkat kerentanan banjir di Jakarta. Kemudian penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan memetakan area rawan banjir yang sangat berguna untuk menentukan daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal mitigasi resiko banjir. Peta resiko banjir yang dihasilkan dapat menghasilkan dasar perencanaan yang lebih baik. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan penelitian penggunaan pemodelan hidrolik seperti KRAS dalam perencanaan lahan mitigasi banjir yang efektif dengan memahami perilaku aliran sungai dan potensi genangan air sehingga pihak berwenang dapat merancang solusi yang lebih tepat dan efisien untuk mengurangi dampak banjir. Kemudian, harapan dari eh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut. Kemudian, sehingga untuk menangani resiko banjir di DKI Jakarta dan daerah perkotaan lainnya. Kemudian, memperluas, meningkatkan pemahaman tentang sungai di berbagai kondisi geospasial menggunakan metode HECRAS. Kemudian, ini ada referensi yang saya gunakan, 5 referensi. Di sini limpasan penyebab terjadi, kemudian ada analisis dan sebagainya yang digunakan untuk referensi tugas akhir yang mungkin saya buat. Nah, kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.